Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga para patus dulur, kita ketemu lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Ikuti terus acara ziarah keliling Majelis Nurul Muqarrabin. Malam ini kita berziarah di desa Jatisawit ke Mbah Buyut Mudang. Mangga para patus dulur, aja berkelingan, dipencet abang-abangnya ya. Enggak, Musmit dari dalam sama juru kuncinya. Ya, sederhana nyuwun pangapunten, kula rencang niki. Dolan teng mriki silaturahim kali Bapak bisa ketemu, alhamdulillah sing awit bulan pengguri disida-sida, alhamdulillah apa nih bengi kiri paling terang mau nih kapak kaudan main dermayu maning kan sana kan di Sintang wae ini, tapi alhamdulillah mungkin angsa restu bisa ketemu kalau Mbah Buyut Mudang mriki. Iki pula sing Majelis Muqarrabin sing Singajaya ya, Singaraja kegiatannya setiap bengi satu ya jalur buyut-buyut keliling sekabupaten Dermayu. Tiba kadang-kadang oli rogenah, kadang-kadang ya oli rogenah, kadang-kadang yang segenah dalam waktu ya. Mau waktunya ku bengi, makasih mau jam sanga. Nah, kayaknya kadang-kadang jam 10 ya order apalane mangkat ya kadang-kadang mau piang-piang, kadang-kadang ya wong telu ya tergantung lah dalam keadaan. Cuma tujuannya istiqomah bisa ziarah ning para sesepuh para leluhur sebabnya akeh sing pada nglalenaken bisa sepuh. Oh juga pada pengen enak, pengen apa tapi kalau leluhur pada lalen. Siapa kelalen nih? Iya kelalen deh. Iya, para pejuang, para sesepuh, gawe pedukuhan ataupun pejuang agama, anak agama Islam teng desa Jatisawit pada kelalen. Wes. Mana mulai apa lane ya anak program di Majelis Nurul Muqarrabin yang ayo gak bebaturan para sedulur miliki para sesepuh-sesepuh sing ana ning Kabupaten Indramayu. Ngumpul lagi mriki ya yang uning maksudnya kayak ini kayak anak Buyut Mudang usapa mungkin supaya para batur, para sedulur ataupun para rencang-rencang ya sing ado pada weruh sebabnya kan ngeriki diliput supaya pada weruh nih anak Buyut Mudang konon maksudnya kayak di liput itu sing tujuannya supaya ngenalakan kalau masyarakat nih iku anak sesepuh leluhur sing arane Mbah Buyut Mudang. Bade apalane ora pengen nyuwun lah sakedik Asal usule mungkin Bapak lebih ngerti. Iya, mangga aja dengan. Ayo maaf ya. Yo, kita manyong gak usah izin ya. Nah, durung lawas. Asal usule mau ya empur ora weru. Ya, bukatan ya pernah krungu ah. Kin kising kene, jawabannya siapa? Apakah jawabannya baku usahakan tak? Bukan oleh perintah sing baku usahakan tak? Kondodok nih kene, kayak model kayak Nyai Purwa kan konon kan ya, Nyai Purwa bu, termasuk oleh perintah sing baku kondodoki desa apa nih Jatisawit kayak paling apa nih baku pertama kali Dermayu kayak apa nih? Dulu Jakarta itu kan atas perintah baku usahakan. Ya mungkin Buyut Mudang mungkin pada apa zamannya mungkin. Mungkin
Ya asal usul ya. Asal usul manyungan sing tubaku kana jadi sawi telur. Jadi anak-anak kan jadi sawi telur kabeh. Sawi telur. Jadi ini nama jare nama apa kira jare nama buit mudang asalnya ya sarahan itu jare ini apa penjelasan apa sarahan berarti nyarahan bangke jadi wong kempir ning kali kempir di sarah Saya sinikan Ya Sarapati. Sarapati kan. Karanganyar Karanganyar kan. apa mau cari ya? jarene Ya buat kayak sampean pernah kejadian, bukan pernah beberes nih kene. Terus pirasat pirasat. jadi pai pirasat mah akan terulang sekarang mumbai aku pun terang ya beli jas mung kita pun jaluk ya maaf belum buat mudah kan jaluk saya setune arahnya siapa buat Iya. kene iya bener barang anuku ora dipai ne wis kari belukun bulit mudang bae bulit mudang bae iya nah, kita kan jadi jelasnya terus kita kan buatan nyebut priwen kan ya jadi pengen beru sejatinya arane Puncak baik. bulit mudang bae Pokoknya kali wong-wong sing biasane wong sing pejuang, sing wong sing apa nih resik bebersih direk petukuhan kadang-kadang wong akeh sih Pak sing nyamaraken arane ora penting mah cara aran kadang-kadang akeh mau dikenal aku ngare iya sawise ditemoni gua lanang ta wadon pun waduh nyai berarti aja mudang ya nyai mudang wah buit mudang bahasanya ya tapi nyai tapi mudang istilahnya anune kul wadon ono mudang mung bagian wong wadon jaluk diundangnya mudang konon ya Pak iya sekali kita jaluk arane saya itu nih siapa arane mbak ya kuno wis kali buit mudang bae ngomong deh ngomong sama nomonone ya jauh ya bagai mimpi gaya bu ya terang anu jadi nganggo basi nganggo rapor anu kan pakaian Keraton ya. keraton di sini hati anbay ini hati bujang ini sesepuh ini hati ini makanya ini ikhlas ini hati bujang hikmah maling sesepuh ini berjuang ini tujuannya kayak dari papa kayaknya ya buat ada wong ziarah ya kudu bisa sehingga bisa nuntun nah ada sampai wong ziarah mau kah kesasar tujuannya konon ada juru kunci jadi nyomot kita pun dan sing sering sing kali ku sing kakak melek kumanji kuning wong wadone kita jadi jadi disenengi iya jadi buana apa buara panana apa buana apa apalagi waktu sampean iya jadi biasanya kan istilah keturunan biasanya ya sebenarnya mah ya biasanya emang orang berarti orang yang kita ambil orang niat orang itu orang apa di kokon dodok ini kayaknya kokon ngerawat kayaknya ya mungkin di jaluk tolong karo pengurus kayaknya ya masyarakat ya kalau masalah ya kali
Rambutan ya? Anu kampungan. Bisa. Nanti karena kursi yang meja. Apa? Iya. Kursi. Makamnya sini. Depan sampean Bu. Sini. Iya. Sebelah. Iya. Makam beli udang. Iya. Sini. Ya, ini ya, ibu ya. Tidak kuana catering ya ini. Ini kiamat daraja. Oh, motor aja nih kini. Hmm. Berarti kan milik budang lo. Sing gede apa? Ah, Ini gede kan? Baju budang aku yang gede. Pernah apa sih Pak? Anak apa itu? Ya, iya anak apa nih mau mengajak pun. Apa pendamping apa sih? Saya ini yang pendamping. Aku buat istrinya ya Bu. Mau Ayo, mau ayo. Untungnya apa ya? Ujung-ujung. ibu itu dulu. Ayah, buyut kan ke anak gimana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Para ikhwan-ikhwan, para sedulur jamaah Majlis Nurul Muqarrabin, juga para ikhwan-ikhwan kaum muslimin muslimat yang berada di mana saja yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di Desa Jati Sawit, Kecamatan Jatibarang. Sawit Kidul. Jati Sawit Kidul, Kecamatan Jatibarang. Alhamdulillah kami bisa berziarah ke Mbah Nyai Buyut Mudang, yang mana beliau adalah termasuk sesepuh ataupun pejuang ataupun pendiri pedukuhan yang ada di daerah Jati Sawit Kidul. Mudah-mudahan dengan adanya ziarah ini menjadikan i'tibar kita, menjadikan jadah doa kita, dan menjadikan adanya barokah di daerah Jati Sawit ini menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Alhamdulillah, seperti biasa sebelum acara tawasul ataupun tahlilan ataupun pembacaan manaqib dimulai, yaitu diadakan taklim sebentar, yaitu untuk menambah pengetahuan kita, juga agar menjadi adanya ziarah ini diisi dengan adanya taklim, itu bisa menjadikan fadilah bagi kita, karena dengan adanya taklim itu para malaikat yang ada di langit itu adalah turun ke bumi, menurunkan rahmat dan memintakan ampunan kepada Allah, sekaligus diadakan acara tawasul ataupun ziarah. Pada malam hari ini kami akan membahas tentang musibah. Manusia hidup, kita semua ini pasti akan mengalami yang namanya musibah, yang namanya bala, yang namanya ujian. Baik itu ujian yang sangat besar ataupun ujian yang kecil, atau kadang-kadang ujian itu dianggap suatu biasa-biasa saja. Karena itu adalah tergantung kita yang melakukan ataupun yang menerima ujian itu. Kadang-kadang ujian itu dianggap oleh kita adalah suatu permasalahan
Sehingga dengan adanya ujian kemudian orang menjadi putus asa. Ujian adalah ini ada cuma sebagai tangga bagaimana kita itu bisa selamat, kita menaiki tangga itu bisa selamat. Itu adalah dengan adanya proses. Tinggal kita itu memahami bagaimana itu adalah ujian. Karena kita ambil contoh saja, orang ingin naik kelas itu mesti harus adanya ujian. Anak-anak sekolah ingin naik kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, setiap tahunnya itu ada ujian. Begitu juga manusia ingin mendapatkan kemuliaan, manusia ingin mendapatkan derajat yang tinggi, manusia ingin hidup agar di dunia ini apa yang ia inginkan itu bisa terjadi, apa yang dia inginkan itu bisa ia capai, itu dengan adanya ujian. Dan itu tergantung daripada ujian yang kita dapatkan, yang Allah berikan. Karena Allah ketika menghendaki seseorang kebaikan, ketika Allah menghendaki untuk memberikan kemuliaan pada seseorang tersebut, itu harus dengan adanya ujian. Tidak sekonyong-konyong orang menjadi mulia, tidak sekonyong-konyong orang mendapatkan derajat yang tinggi, kemuliaan ataupun kehidupan yang bahagia di dunia ataupun di akhirat, itu tidak mungkin tidak adanya ujian. Cuma kadang-kadang orang tidak merasakan kalau orang mempunyai fondasi yang mempunyai hati, fondasinya mempunyai hatinya, mempunyai fondasi, itu dianggapnya suatu ujian itu adalah hanya sekedar proses. Kita nikmati proses itu, dari yang namanya ujian itu hanyalah suatu perjalanan. Dan ujian yang datang ataupun cobaan yang datang kepada kita itu tergantung daripada kemuliaan ataupun derajat yang kita dapatkan. Ketika kita mendapatkan kemuliaan yang tinggi, bahkan lebih tinggi lagi, berarti ujian yang harus kita terima itu adalah pertanyaannya adalah sulit. Dalam arti ujiannya berat. Kalau kita cuma mendapatkan sedikit apa yang kita terima, berarti ujiannya kecil. Tergantung kitanya mau yang besar atau yang kecil. Kalau ingin mendapatkan yang besar ataupun derajat yang mulia, kita harus menerima ujian yang sangat besar. Dan ujian yang sangat besar itu pun itu adalah suatu hal yang kecil ketika kita itu didasari dengan adanya fondasi iman. Kalau tidak adanya fondasi, bahkan sebaliknya, ujian yang kecil menjadi besar. Makanya kita mari sama-sama belajar dengan menekuni, dengan istiqomah, kita belajar agar hati kita ini kita kasih fondasi iman, dalam arti supaya hati kita ini ketika ujian itu datang, kita itu bisa menjawab pertanyaan yang apa yang Allah berikan. Kita bisa menerimanya dengan lapang hati, kita bisa menerimanya dengan merasa ringan. Dan ujian itu kadang-kadang berupa ujian itu kadang-kadang datang dari Allah itu bukan suatu musibah saja. Bahkan sebaliknya, adanya kekayaan, harta benda yang melimpah ruah, ataupun dengan ajalnya kita diberi Allah keturunan, mempunyai anak yang banyak, ini bisa menjadikan ujian. Cuma manusia itu berpendapat rata-rata yang namanya ujian adalah belai. Ketika kita mendapatkan kesengsaraan, ketika kita menjadi orang miskin, ketika kekayaan kita diambil oleh Allah, ketika anak-anak kita diambil oleh Allah, ketika istri kita diambil oleh Allah, ketika kita diberi sakit, itu yang namanya baru ujian. Sebetulnya yang namanya ujian itu bukan hanya yang nggak enak saja, tapi bahkan yang lebih berat ujian
ujian yang lebih berat adalah ketika kita senang. Ketika kita gembira, itu adalah ujian yang sangat berat. Sebab apa? Ketika orang sedang enak, kita sedang menikmati kekayaan, itu kadang-kadang kita lupa dengan siapa yang memberikan kekayaan. Tapi ketika orang itu dalam keadaan sengsara atau dalam keadaan ekonominya merosot, baru dia itu ingat siapa yang memberikan rezeki, siapa yang memberikan kekayaan dunia ini. Jadi ujian yang sangat berat adalah ujian ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah. Untuk apa kekayaan kita? Benarkah kita mentasarufkan apa yang diberikan oleh Allah? Terus yang kita dapatkan kekayaan itu adalah apakah dengan jalan halal atau jalan haram? Semua itu kalau kita didasari dengan adanya pondasi hati kita dikasih pondasi dengan adanya keikhlasan, kesabaran, ketekunan, istiqomah, kita belajar menahan hawa nafsu kita belajar menahan hubud dunia kita menahan hubud syahwat kita, insya Allah. Karena manusia itu selama kita masih hidup, kita dituntut untuk belajar. Ketika kita sudah belajar, kemudian kita tidak sanggup, itu kita tidak akan menjadikan pertanyaan di yaumil qiyamah. Kita tidak akan ditanya oleh tidak akan ditanya oleh Allah, karena kita sudah adanya ikhtiar. Ikhtiar dalam arti kita usaha supaya kita menaiki tangga kehidupan itu bagaimana sehingga kita mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini ke ziarah ke makom Mbah Nyai Buyut Mudang ini bisa menjadikan wasilah kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin. Mangga dimulai mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La haula wa la quwwata illa billahil Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li karamati Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa bi ma'anati masyayikhina wa murabbina wa li ijabatil mas'ul wa hasil maqsud wa taysirul muradat wa ijabatid du'a ala hadiniya al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadrati amatikal marhumah Mbah Buyut Nyai Mudang, ij'al ghafarallahi dunubaha wa sata uyubaha wa amtir ghaisa karamatiha wa amtir ghaisa karamatiha wa amtir ghaisa karamatiha syai'ul lillahi ta'ala lahal Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نويت ذكر تقربني والله تعالى وخروجا من جميع المعاصي واعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا رافع الدرجات حسبي الله حسبي الله لمعاشي حسبي الله لمعاشي حسبي الله لأموري حسبي الله حسبي الله لديني حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله لآخرتي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وذكرنا مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setelah selesai bertawasul ke Mbah Buyut Nyai Mudang, mudah-mudahan hal semacam ini dialog kepada sesepuh yang ada di Kabupaten Indramayu, di Kabupaten Indramayu bisa diikuti oleh ikhwan-ikhwan kaum muslimin muslimat yang berada di mana saja, dan mudah-mudahan wasilah pada malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan restu dari Allah, juga kita semua mendapatkan barokah dari para sesepuh di Desa Jatisawit. Amin Allahumma amin. Amin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka para matur-matur kita sudah selesai tawasul di Mbah Buyut Nyai Mudang yang ada di Desa Jatisawit Kidul. Ikuti terus acara ziarah keliling channel Majelis Nurul Muqarrabin. Jangan lupa dipencet abang-abang, di subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.